Nah itu yang dibahas mereka sama Kak Rafael. Oh enggak, Rafael enggak gitu. Nah tapi dengar dulu maksud Kak Rafael kan. Kenapa Kak Rafael bilang ini ada dua pertanyaan tentang pacaran virtual ini sama Kak Rafael nih. Pertama tadi itu, kenapa pacaran virtual banyak disenangi orang? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pacaran virtual itu lebih menyakitkan daripada real? Nah, dua ini terus kita jawab yang satu. Kenapa banyak orang zaman sekarang pacaran virtual tuh? Sebab khayalan tuh lebih indah daripada realnya. Jadi gini konsepnya. Nggak salah pacaran virtual tuh, nggak salah ya teman-teman, aku nggak bilang salah. Bahkan pacaran virtual itu ada juga orang yang benar-benar bagus pacaran virtual itu kalau dia bisa mengolahnya, karena cintanya dia itu bukan cuman sekedar tatap muka, tanpa melihat orangnya pun, tanpa dia kenal secara real pun, cuman PC doang, teleponan doang, itu dia sudah mencintai gitu. Nah itu, tapi konsepnya itu untuk orang-orang yang benar-benar memahami gitu. Tetapi apa itu namanya, yang lebih banyak di dalam ilmu mindsetnya, dalam ilmu berpikirnya, kita lebih banyak pacaran dengan logika. Benar nggak? Kita lebih banyak pacaran dengan insting sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita bermain dengan imajinasi sendiri. Contohnya gini, Krisma kenal nggak sama Rafael secara real? Halo, putus nggak suara gue? Enggak kan? Oke. Krisma kenal nggak sama Rafael secara realnya? Hah? Krisma kenal nggak sama Kak Rafael secara realnya, secara real? Enggak. Nggak kan? Tetapi kalau percaya nggak kalau Kak Rafael tuh diizinkan bisa pacaran sama Krisma? Enggak sih. Kalau aku percaya, karena Enggak. kalau emang udah naruh hati, karena sistem virtual tadi, orang virtual itu dia orang yang nggak kenal, tetapi dia konsepnya kenal cuman lewat handphone doang, dari sosmed doang. Itu beda sama LDRan ya. LDRan itu orang yang udah bisa aja orang itu udah kenal, udah pacaran lama 1 tahun 2 tahun, tapi dipisahkan oleh jarak dan waktu karena pekerjaan, karena sekolah, karena ada kegiatan gitu. Tapi kalau virtual bisa sangat memungkinkan dia orangnya nggak saling mengenal secara real. Nah jadi tapi indah banget gitu kalau di saat pacaran tuh gitu, ya kan, lebih indah daripada nyatanya. Kenapa? Karena kita pacaran dengan imajinasi loh. Kenapa kok Kak Rafael bilang itu mainan imajinasi lebih banyak? Tapi nggak salah ya, pada virtual tuh nggak salah. Bermain imajinasi gini, kita cuman kenal dia lewat chat, lewat telepon, PC, bahkan kirim-kirim video ataupun foto gitu. Tapi kita nggak pernah ketemu secara real. Orangnya nih gimana nih gitu, tingginya yang sebenarnya itu gimana nih, gemuknya sebenarnya gimana, bahkan baunya dia kita nggak tahu loh. Tapi kok bisa indah daripada real? Ya itu tadi, karena kita di saat kita mesra-mesranya di telepon nih, halo sayang, kata ceweknya, kamu lagi udah makan belum? Udah sayang. Ya udah, jangan lupa bobonya ya, jangan begadang gitu. Kamu sayang nggak sama aku? Ya sayang banget lah gitu. Ih romantis weh sumpah. Nah Rafael juga pernah virtual ya. Kenapa manis banget? Karena kita membayangkan orang itu, senyumnya, caranya dia bicara tuh tadi, dari suara doang indah banget. Itu yang dinamakan dengan imajinasi ya, ya kan? Itu yang dinamakan dengan imajinasi. Kita sendiri yang menciptakan gerak-gerik dia, gimana dia mesranya dia tuh, bikin mesra itu kita sendiri. Nah makanya itu namanya imajinasi. Kita membayangkan di saat dia bilang ngomong, Kak Rafael gini aja nih, ngomong sama kalian aja saat sekarang, kalian membayangkan nggak kalau, oh, gaya Rafael ngomong, mulut Rafael ngomong, meskipun nggak pernah ketemu, otomatis kebayang gitu. Itu
contoh gitu. Itu namanya imajinasi kalian gitu. Begitu juga pacaran. Nah, terus kita beralih ke sesi yang kedua, yaitu pertanyaan yang kedua tadi. Kenapa sih pacaran virtual itu lebih menyakitkan daripada realnya? Nah, karena tadi imajinasi itu mengolah sesuatu perasaan dari pikiran, merubah kita menjadi sebuah karakter. Karakter itu mengubah suatu sikap, dan sikap itu mengubah suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu mengubah menjadi suatu kenyataan. Jadi konsepnya tadi, imajinasi itu tadi bisa merubah perasaan. Logika itu dapat menipu perasaan, tetapi perasaan tidak bisa menipu logika. Jadi insting kalian itu tadi dari imajinasi itu merubah perasaan kalian. Terbawa banget gitu dalam masalah percintaan gitu, padahal virtual gitu. Nah, contohnya gimana? Kalau kita ngambil contoh, kenapa lebih menyakitkan daripada realnya? Kalian pernah nonton film sedih nggak, teman-teman? Pernah sih bang. Pernah kan? Pernah. Bahkan di dalam film sedih itu kita ngerasa sedih kan gitu. Kayak seolah-olah kita pemeran gitu. Bahkan kalau ada juga yang orang emang benar-benar sampai nangis gitu kalau nonton film itu. Benar nggak? Pernah. Pernah Nah, sama saya bang. ya itu. Tetapi pertanyaan ke Rafael begini, kalian di saat nonton, contohnya ke Rafael ya pernah nonton film-film tuh yang sejenis tenggelamnya kapal Nerwi, Mutiara hilang itu kan, tentang siapa itu, si Yati sama si Jainuddin. Nah, ceritanya itu kan. Nah, itu tuh sedih banget, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan ke Rafael, kenapa pacaran virtual itu lebih menyakitkan daripada real? Itu contohnya, kalian nonton film sedih, seakan kalian pemerannya, seakan kita ini bermain di situ. Nah, dan kan kita bisa menjatuhkan air mata loh saking sedihnya film itu. Gitu. Tapi bukan film Indosiar ya, ada ajab-ajabnya gitulah, enggak lah. Cuman konsepnya gini. Pertanyaan ke Rafael, apakah benar perasaan kalian itu sampai kalian terbawa nangis gitu? Nah, menurut Rafael, iya benar, perasaan itu benar. Tetapi apakah kalian juga benar kalian adalah pemeran di situ? Enggak kan? Nah, itu terkadang yang bisa membuat kita sakit itu kita ke bawah gitu. Gitu. Tetapi nggak salah ya teman-teman. Pacaran virtual tuh nggak salah. Karena semakin canggih teknologi sebenarnya malah bagus. Virtual itu semakin banyak yang virtual kalau dia bisa mengolahnya. Rapal juga punya temen dari Kalimantan nih. Dia nikah, punya anak loh sekarang dari virtual. Nah, sama orang Malaysia. Dan ide canggihnya lagi bilang itu virtual itu nggak salah. Yang lebih canggihnya ini. Sekarang ini ada kan, misalkan sedikit banyak di wajah gitu. Tapi zaman Rafael dulu hanya adalah handphone yang namanya ketok H88. Ada ketok H88. Di situ dia cuman kenal dari telepon sama chat loh. Bahkan ngirim foto aja burem dari GPRS. Ngeri nggak? Kok bisa nikah gitu? Apalagi zaman sekarang udah bisa PC. Nah, sebenarnya masa virtual ini nggak salah. Justru bagus jika kalian bisa mengolahnya gitu. Nah, cuman tadi itulah mainannya lebih kayak mainan ke imajinasi gitu. Hati-hati kalau kita tidak bisa mengolah. Terus bilang itu ya, namanya lupa, dia sudah tahu jadwalnya. Nah, jadi pada intinya gini, di dalam konsep virtual itu tadi pun ya makanya Rafael bilang ada dua alternatif. Kalau kalian bisa mengolahnya dengan lebih baik, itu akan menjadi
lebih baik daripada kalian pacaran real loh. Karena tanpa bertemu aja kalian udah mencintai dia banget gitu. Bener nggak? Nah, tetapi kalau kalian tidak bisa mengolahnya, seperti Arya bilang tadi, kalian lupa dengan tugas kalian sama Tuhan sendiri gitu. Nah, itu konsepnya masuk ke masalah rindu tadi ya Arya. Kalian rindu sama pacar kalian, kalian rindu sama pasangan virtual kalian gitu. Tapi kebayang nggak rindu kalian sama Tuhan tuh gimana? Sampai di mana sih rindu kalian sama Tuhan? Sekarang aku tanya nih sama teman-teman, mau dia Muslim, mau dia Kristen, mau dia Buddha atau Hindu, tanya sama kalian. Ini versinya, aku tidak membedakan agama, karena setiap agama dia memiliki kepercayaan tentang Tuhan. Nah, sekarang aku tanya nih, kan sibuk nih kan gitu kan, tentang pacaran virtual tadi kan. Nah, sekarang aku tanya nih, kalian rindu nggak sama Tuhan? Aku tanya, rindu nggak sama Tuhan? Rindu banget. Rindu banget. Nah, tadi dibahaskan sama Arya, orang pacaran virtual tuh banyak apa namanya tuh bisa sampai lupa kegiatan ibadah dan sebagainya. Gini, semua orang rindu sama Tuhan. Aku juga rindu. Kita nggak menyadari loh. Kita nggak menyadari rindu Tuhan itu besar daripada rindu kita. Kita kadang nggak menghargai itu. Apa rindu Tuhan? Kenapa aku bilang besar? Contoh gini. Kita rindu sama Tuhan karena kita pengen dibantu, pengen diberi, ya kan? Pengen masalah kita itu diselesaikan karena kita setiap berdoa ya Tuhan ini dan itu sebagainya lah, tolonglah gini-gini gitu. Kita minta ditolong gitu. Tapi rindu Tuhan tuh enggak gitu konsepnya. Rindu Tuhan tuh ingin menolong loh. Dia rindu sama kita karena dia ingin menolong kita, ingin memberi kita, ingin menyelesaikan masalah kita. Kalau kita rindunya ingin menyelesaikan masalah kita. Putus sama pacar. Oh Tuhan. Nah, pecahkan masalahku ini, aku lagi putus sama dia, buatlah dia balik sama aku. Itu konsepnya kalau kita yang rindu. Tapi kalau Tuhan rindu, sini aku rindu sama kau, aku ingin memberi yang terbaik buatmu, aku ingin memberi ini gitu. Itu konsepnya Tuhan kalau rindu sama kita. Contoh gini ya, kita kasih contoh aja, nggak usah jauh. Sama orang tua ya, sama orang tua kita ngambil contoh, sama ibu. Rafael ini posisinya jauh kan dari keluarga, mungkin teman-teman juga jauh gitu, ada yang jauh ada yang enggak, tapi konsepnya seandainya kalian jauh dari orang tua, di saat ditelepon nih, halo bu, ibu bilang apa, kapan pulang gitu contohnya kan, ibu udah kangen loh, iya bu aku juga kangen bu, aku kangen masakan ibu gitu. Nah, ibu bilang apa, iya aku juga kangen, pulang lah nak, nanti ibu masakin loh, ibu kangen, ibu pengen masakin kamu. Itu seperti itu konsepnya. Kita kangen sama ibu, kita cuman apa ya, memang kangen bener sama ibu, tapi konsepnya kita pengen dimasak, sedangkan ibu pengen memasak buat kita. Seperti itu kita konsepnya sama Tuhan itu tadi, kita rindu sama Tuhan, ingin ditolong, ingin diberi, ingin diselamatkan, tapi Tuhan rindu sama kita, ingin menyelamatkan dan ingin menolong gitu teman-teman. Kita nggak sadar terkadang di situ. Benar nggak teman-teman? Oke Karisma, assalamualaikum. Nah, kita lupa kalau rindu Tuhan itu lebih besar daripada kita. Tapi kita tidak pernah bersyukur. Bukan tidak pernah ya, kadang-kadang tidak bersyukur. Dan bahkan syukur itu ada syukur yang namanya terima kasih kita itu apa ya namanya itu, yang terkadang kita lupa. Ya bahkan tidak kita sadari. Tahu nggak apa yang terkadang kita tidak kita sadari itu?
Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan apa? Nah, contoh kita tidak menyadarinya, setiap hari kita tuh harus bersyukur, setiap hari kita tuh harus berterima kasih. Kalau jawabannya orang yang bilang tentang kehidupan gitu. Orang bilang hidup yang kita diberi ini. It's okay. Itu semua orang bisa jawab. Contohnya apa? Contohnya kalian di setiap hari-hari kalian. Kita diberi makan dan sebagainya. Nah, contoh ya. Kalau seandainya Caca, Febri, Boy, Yaya, Momi, Azia, Mochi, kalian terjatuh nih, gitu. Tersandung gitu di jalan, terus kebentur lutut kalian, gores gitu, lecet lah bahasanya. Kita ngeluh, ya nggak kepikir tuh bersyukur. Kenapa? Apa bersyukur? Andai kata kita nggak ditolong, kita jatuhnya 100% pecah tuh pala gitu. Ditolong loh tiap hari, cuman jatuhnya sekian persen doang, akhirnya kita cuman dapat seluka-lukanya cuman lecet gitu. Itu pertolongan pertama yang kita harus syukuri gitu. Kita tuh selalu dijaga loh teman-teman. Kita selalu apa ya, seperti Rafael sendiri dipanggil gitu, saking rindunya Tuhan sama kita. Dia sayang sama kita gitu. Sayangnya dia beda. Kalau kita sayang pengen dipeluk, tapi dia sayangnya pengen memeluk kita loh. Dia ingin memberi, tidak pernah meminta imbalan. Kalau kita meminta, bukan meminta imbalan lagi, minta ditolong malahan. Itu. Nah, itu tadi dari sesinya tentang pacaran virtual, nyampe sampai ke situ jauhnya itu ya. Kita bahas tuh hari ya. Kenapa pacaran virtual itu terkadang kita lupa sama ibadah kita, tentang kegiatan kita. Itu tadi karena kita bermain mindset. Makanya Rafael bilang bahayanya imajinasi kalau kalian olah dengan sistem kayak gitu. Kita lupa segalanya. Bukan berarti Arya bilang lupa gitu. Lupa sama Tuhan. Bukan lupa sebenarnya. Cuman kayak Boy bilang di Zoom, apakah kalian pura-pura lupa? Mungkin seperti itu sebenarnya konsepnya. Nggak ada yang namanya ibadah itu kita lupa. Hanya saja kita seakan melupakan gitu. Kita tahu kok hari Jumat ibadahnya Islam tuh. Dan kita tahu hari Minggu di gereja ibadahnya Kristen tuh. Tapi kita bukannya lupa itu. Sengaja dalam tidak kesengajaan gitu. Tanpa disadari bersyukur kok tak semudah berbuat dosa. Iya, karena bersyukur itu gini. Banyak orang bersyukur itu mudah banget. Di saat kita punya rezeki datang dan di saat kita dapat sesuatu kebahagiaan, kita bersyukur gitu. Tapi kita terkadang lupa kalau sebenarnya bersyukur itu tiap hari. Makanya beberapa orang juga seperti mentor Rafael mengajarkan dulu kalau doa itu setiap pagi doakan dulu, diutamakan terima kasih. Yaitu bersyukur ya itu Mochi ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena setiap kita bangun aja itu seharusnya bersyukur, kita dipelihara, nggak selamanya tidur itu. Masih dibangunkan pagi itu. Itulah istilahnya. Cuman terkadang orang banyak itu dia cuma bisa bersyukur di saat dia bahagia, di saat dia dapat rezeki, gaji menunjang, naik gitu. Cuma di situ doang. Contoh gini, syukur itu diawali dengan hal-hal kecil. Kalau kita dapat nih, ya gaji ya. Terus kalau kita dapat gaji, dibayar, potong itu, potong ini dan sebagainya, sisanya cuma min 200.000. Kita diem, aduh cuma 200.000 gitu. Tetapi kalau hasilnya tadi banyak sampai uh, flashnya sampai 2 juta,
syukur banget aku dapat 2 juta loh. Loh, yang kecil aja kita nggak mampu menyukuri, apalagi yang besar gitu loh. Kenapa kita bersyukur di saat besar aja? Halo Mams, naik yuk. Nah, ini juga salah satu mentor aku. Naik ya Mams. Itu nggak apa-apa, naik ya, Mams. Tapi nggak salah, nggak salah. Nggak salah. Tadi jadi 9. Bahkan dari pacaran virtual ya, hari ayah kita bisa jadi over. Oh ini mendem. Oke, sorry dari pacaran virtual itu tadi area ya, banyak konsepnya. Kalau kita tidak bisa mengolah seperti itu tadi, kita lupa, katanya lupa, sebenarnya bukan lupa, cuma saja kita tidak mau mengingat tentang ibadah kita, tentang kegiatan kita, tentang kehidupan kita gitu. Lupa dengan bersyukurnya kita gitu. Bahkan bisa lupa segalanya lah gitu, waktu dan sebagainya. Waalaikumsalam bodyguard. Nah, Lagi apa nih di sini? lagi tidur, asal lagi Oh, ngomong bang. ngomong apa? Ngomong apa? Boleh saya ikutan? Boleh. Boleh. Oh, gak boleh. Makasih. Enggak, Loh, Mam. Enggak apa-apa, aman. Nah, jadi teman-teman, di situ konsepnya bukan cuman ngerusak pemikiran, bukan cuman merusak tentang kegiatan kita doang gitu loh. Ya. Bahkan mindset kita, logika kita juga bisa dapat dirusak gitu. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengolah tadi, gue bilang. Nah, kalau kita tidak bisa mengolah. Maksudnya tidak bisa mengolah itu menggunakannya Bang, saya dengan keluar dulu. oke. Nah, orang bilang salah nggak pacaran virtual tuh? Nggak salah, bener. Kalau bisa membawanya bener, nggak salah itu. Cuman kalau kita salah, konsepnya banyak banget yang ditempuh. Bukan cuma tentang kegiatan-kegiatan seperti itu, bahkan otak kita juga bisa dirusak. Gitu. Karena kita bermain dengan imajinasi itu makin uh, apa namanya tuh, terlalu lama main imajinasi itu, terlalu banyak bermain dengan imajinasi, akhirnya otak kita bisa bansos gitu, kata kasarnya. Karena kita overthinking jadinya. Sama pacar marah-marah, nggak ada kabar, 1 hari aja ribut. Kenapa? Kita overthinking, ngeduga kayak gini kayak gitulah. Oh jangan-jangan dia sama cowok, jangan-jangan dia sama cewek gitu. Kenapa tadi itu? Karena kita terlalu banyak mainnya dengan imajinasi. Itu namanya pacaran virtual. Kita berpacaran dengan imajinasi yang lebih utama daripada sama pacar kita. Itu sebenarnya alasan pacar virtual itu. Kan? Nah, makanya di sini kita akan bahas tentang tips pacaran virtual yang sehat juga nanti setelah ini. Tapi aku tanya dulu teman-teman, kita kan nggak sepaham gitu. Ya is okay, nggak apa-apa. Terkadang nggak sepaham sama Rafael, nggak apa-apa. Rafael nggak bisa memaksakan logika orang ikut logika Rafael, tapi istilahnya kalau orang iya kenal mam, kenal temen dia ngikut ECS lama. Nah jadi pada intinya gini, dalam pacaran virtual itu ada tips-tipsnya juga loh, yang baik gimana, yang nggak baik itu gimana gitu.
Makanya Rafael bilang udah seperti ini, virtual ya ataupun real nih, kalian pacaran tuh diutamakan ngobrol. Yang digunakan itu ngobrol yang utamakan. Karena orang bilang gini, ada dua versi ini. Pacaran itu gunanya untuk saling mengenal satu sama lain. Ada juga orang bilang berteman dulu supaya kita mengenal gitu. Jangan pacaran. Karena pacaran itu naif gitu kan. Karena pacaran kenapa bilang naif? Dia di saat berteman, kita sama teman tuh terbuka tentang kehidupan kita. Mau ditamakan atau apa tuh di depan teman kita terbuka. Tapi kalau sama pacar so cantik, so imut gitu, dia nggak akan menampilkan yang buruk. Ada juga yang berpengalaman seperti itu. Oke, okay, masuk di logika Rafael itu. Nah, tetapi konsepnya kalau udah jatuh pacaran dengan alasan saling mengenal, ya mau nggak mau lah aku mengiyakan lah, karena kan berbeda-beda pendapat gitu ya. Nah, jadi pada intinya yang diutamakan dalam pacaran virtual ataupun realnya itu kalian utamakan ngobrol, teman-teman. Yang diutamakan banyak tuh ngobrol. Karena mengenal itu dengan obrolan kalian tentang perkenalan. Oh, aku nih papa aku lagi kayak gini nih, yang gini 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 gitu kan. Nah, terus papa kamu gimana? Mama kamu gimana? Atau nenek kamu, keluarga kamu gimana gitu. Itu fungsinya dalam pacaran ataupun berteman, kita mengenal tuh bibit bobot pasangan gitu. Gitu. Ini kebanyakan sih anak-anak sekarang, karena Rafael juga pernah kayak gitu, bah. Mm-mm. Kalau pacaran itu bukannya ngobrol yang dipikirin, mau ketemu aja udah mikir nih anak orang gitu. Halo sayang, malam ini kamu ada kegiatan nggak? Enggak ada gitu kata ceweknya. Oh, nggak ada kegiatan, kita jalan-jalan loh. Kemana sayang? Ke pantai gitu. Pantainya di mana? Oh, pantainya ada angin sepoi-sepoi, kita mau lihat bulan gitu. Nah, bahaya itu bukan ngelihat bulan datang, itu bisa-bisa bulannya nggak datang gitu, nggak datang bulan, jadi bahaya nggak? Gitu. Artinya gini, yang diutamakan tuh ngobrol, membahas tentang kehidupan kita. Oh iya bener, Mam. Cinta dulu penciptanya. Nah, itu udah kita bahas nanti ya. Tadi itu udah kita bahas sebelum kita masuk ke sesi pacaran virtual, tentang rindu sama Tuhan dan rindu sama pasangan. Nah, jadi tadi lanjut masalah Rafael tadi. Kebanyakan anak sekarang apa yang dipikirin kalau ketemu? Bukannya ngobrol, bucin-bucinan, abu is oke, nggak masalah, romantis gitu, nggak masalah. Cuman jangan cuman romantisnya doang. Jangan cuman nyari, oh, ini bingung nih mau ngomong apa gitu. Wajar. Cuman maksud aku kita bingung nyari bahan nih buat ngomongin supaya kita mengenal pasangan kita nih, bibit bobot gitu. Itu bibit bobotnya orang nih gimana gitu, pasangan kita. Itu sebenarnya. Kalau ini mah anak-anaknya ya bisa mikirnya kebanyakan, Mbak. Mikirnya gini. Nah, Rafael juga nggak mikirnya kayak gitu. Ini bingung, bukan bingung mikirin tentang kehidupan pasangan kita, bukan mengenal pasangan kita, bingungnya di mana? Ketemunya mikiran gini. Aku bingungnya dulu tuh gini, gimana ya aku bisa mesra-mesra sama dia nih, Bah. Nah, bingung mikir itu. Akhirnya apa? Bingung nyari tempat kayak gitu. Akhirnya di gelap-gelapan di batang pohon, bah kampret. Itu nggak zaman lagi dan kayak gitulah sebenarnya. Kalau mau kenal pasangan itu kita mau ngobrol, utamakan obrolan kita nih yang lebih penting gitu, biar kita lebih kenal. Nanti kalau udah nikah, kok pasangan aku kayak gini ya, kasar. Ya ini, oh, bentak-bentak. Kenapa tadi? Karena kalian cuma bucin doang di saat pacaran. Nggak ngobrol, nggak banyak ngobrol. Ngobrolnya nggak penting. Nggak penting. Ya nggak. Jadi akhirnya kalau udah nikah terkejut dengan kelakuan pasangan kita. Karena tadi kita nggak tahu pasangan kita tuh kayak gimana. Banyak 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 bacotnya doang di saat pacaran, banyak bucinnya. Jadi nggak tahu bibit-bibitnya wataknya kayak gimana. Apalagi pacaran tuh. Pacaran tuh kebanyakannya naif. Beda sama temenan. Kalau temen, karena ada beberapa orang juga yang berpikir temenan aja dulu, kalau udah nyaman baru nikah gitu. Nggak ada yang bilang pacaran dulu gitu.
Tapi ada juga yang bilang pacaran juga untuk mengenal gitu. Nah, kenapa aku bilang pacaran itu naif? Karena Rafael merasa diri sendiri ya. Aku PC sama Mam Eli, sama mentor aku nih ya. Mam Eli ini mentor aku. Nah, ngejum sama Boy, sama Febri, sama apa ya. Rafael kalau mau makan, mau ngupil, mau apa kek, real-real aja di depan mereka gitu. Namanya temen. Sama temen cewek wajah aku real loh. Mau ngupil, mau apa. Ih jorok Rafael gitu-gitu. Bodoh amat, gue bilang, terserah gitu. Nah, kenapa? Karena itu temen. Nah, berarti konsepnya kita ini tadi ataupun teman kita itu tadi dia terbuka tentang diri dia, tentang sifat dia, bahkan overthinkingnya dia juga bisa keluar gitu, ya kan? Nah itu, jadi temanan itu real loh sebenarnya, terbuka tentang itu dan ini dan sebagainya. Tetapi kalau pacaran ya nggak kelihatan rakusnya tuh, nggak kelihatan dia ngupilnya. Bahkan ada semut di pipi aja dia males megang pipinya. Kenapa? Mau dilihat cantik di depan pasangan, mau dilihat tampan di depan pasangan. Ngomongnya aja lemah lembut bah. Gitu. Nggak ada dia menampakkan pasangan di depan pasangan itu yang jelek-jeleknya. Nah itu kenapa saya bilang pacaran itu bisa naif daripada berteman. Bisa naif nggak real itu namanya. Contoh gini, teman mau beli es krim, pacar ya beli es krim. Sayang, kamu beli es krim dong. Kamu mau es krim apa sayang? Oh, aku rasa ini, rasa durian. Ih, sama, aku juga senang rasa durian. Padahal kagak loh, belum tentu. Bisa aja dia rasa coklat senangnya. Ah, dia cuma bisa nyama-nyamain. Dah kan bahkan bahkan di saat makan aja ya, berdua sama pacar tuh, makan aja pakai sendok nih. Lentik banget tangannya. Mantap lah. Lentik banget gitu. So ini, so cantik gitu lah, so tampan gitu. Ngemilnya tuh pakai apa bibirnya agak manyun-manyun dikit biar terlihat imut gitu. Nah, ya enggak. Tapi kalau sama temen kagak. Bahkan ngomong aja bisa kasar sama temen. Ngomongnya gimana? Hei kampret, kamu lagi di mana? Gitu. Meskipun cewek sama cowok nih, temenan nih. Kucing, lu lagi di mana nih? Tukang ngambekan, lama nggak ada kabar. Ah, tapi kalau mau pacar, halo sayang, selamat malam. Kamu di mana sayang? Gitu. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nggak kelihatan sesi-sesi buruknya itu nggak kelihatan. Bahkan boleh ditanya, aku pernah nanya sama temanku, kamu kenapa bisa jatuh hati sama dia, bahkan kamu kenapa cinta sama dia? Jawabannya apa? Ya karena dia baik kak gitu. Iya iya baik, mana ada orang suka sama kita tuh dia nggak baik gitu, ya nggak. Gitu, kita rindu sama pasangan apalagi yang virtual ya, bah berat banget tuh rindunya bah, ngeri gitu. Tapi kita terkadang rindunya itu lupa dengan rindu sama Tuhan. Kita sudah apa ya, bersyukur dengan rindunya kita, rindu sedang rindu itu. Kenapa Tuhan rindunya kan udah Rafael bilang tadi konsepnya berbeda. Kalau rindu kita pengen ditolong sama Tuhan, rindu kita pengen dipeluk, rindu kita itu tadi pengen masalah kita dikelarkan. Oh Tuhan gini 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 gini. Tetapi kalau Tuhan rindunya sama kita ya nggak gitu konsepnya. Rindu Tuhan itu dia pengen menolong. Sini katanya, sini sini, aku tolong kak, aku pengen nolong kamu, sini aku pengen ini,
pengen ngasih kamu sesuatu yang baik. Sini aku kangen sama kamu, aku kangen ingin memelukmu gitu, istilahnya. Itu konsepnya. Seperti contoh tadi kan, sama orang tua aja, kita sama ibu, kalau jauhan, kalau nelpon, ibu bilang apa? Pulang nak, udah kangen aku. Iya bu, aku juga kangen. Terus kita mengingat kenangan nih. Bu, aku kangen masakan ibu loh. Terus tapi ibu bilang apa? Iya nak pulang, makanya pulang. Nah, aku juga kangen sama kamu nak. Aku kangen sama kamu. Aku pengen masakin kamu nih. Ibu itu kangennya pengen masakin kita. Ya, kalau kita kangennya pengen dimasakin. Nah, itu konsepnya tadi berbeda antara yang diberi dan memberi. Jadi jangan cuma sibuk sama pasangan ya teman-teman. Hati kita juga harus disibukkan sama Tuhan. Karena teleponnya dia tuh tiap hari seperti Boy bilang. Ini banyak banget. Ini WhatsApp juga. Tadi Rafael bilang tentang apa ya, pembahasan Boy. Rafael masuk banget di logika. Kenapa? Boy bilang teleponnya dia tuh banyak di tempat kita, tapi kita aja yang ngasih alasan gini dan gitu terus gitu. Bahkan udah dibikin status malahan itu, dikritik-kritik malah itu. Gitu. Kenapa kok malu nggak kita kalau kalau Tuhan aja dia nelpon kita, dia miss call kita. Gitu. Kok dia yang miss call, yang membutuhkan kita. Gitu. Tapi dia itulah baiknya, malahan dia yang nelpon kita, mengingatkan kita. Oke Muci, oke Muci. Ayo. Seharusnya kita malu. Kita yang malu. Ya udah ditelepon, udah di SMS, udah dikritik sama status. Iya. Tuhan tuh sayang banget sama kita. Dia rindu sama kita. Dia menghubungi kita. Sampai dia loh yang menghubungi kita loh gitu. Kita yang pengen diselamatkan, kita yang pengen ditolong kok malah nge-reject gitu. Padahal seharusnya kita yang nelpon gitu. Oke Arya. Oke. Makasih ya Arya. Nah, sekarang kita masuk beralih. Oke, Mams. Dengan sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman mau bertanya mungkin, tapi ini sesuai dengan nalarnya Rafael ya, sistem apa yang Rafael pernah jalani dan juga pengalaman Rafael gitu. Rafael juga bukan orang pinter, cuman sama-sama kita memecahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Iya Cak, naiklah Cak, kau admin di sini. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Mau dijemput, udah dijemput nggak mau. Sini sini, samping kakak. Oke Boy, ngomong dulu Boy, biar dia naik. Agak rojan anak-anak kita nih bah. Tapi nggak apa-apa lah. Naik aja dulu nggak apa-apa. Itu. Cuman itu konsepnya teman-teman. Kita nggak ini ya. It's okay. Naik yuk, Caca naik ya. Ini live loh, live. Oke, teman-teman. Mungkin Boy
mau bertanya atau Rafael juga tanya balik gitu. Nah, kita sama-sama saling tanya jawab aja di sini nanti. Tapi di dalam konsep masalah virtual, pacaran virtual tadi dan rindu kita tadi. Nah, jadi konsepnya di dalam seputaran yang kita bahas ini tadi gitu. Tapi teman-teman yang di bawah juga kalau mau curhat is okay karena CS ini roomnya curhat slow sih gitu. Tapi bukan berarti kita pintar ya. Ya. Oke, Cak, kalau mau curhat naik aja, Cak. Jangan typing gitu. Nah, karena dari ketulisan tuh terkadang kita bisa salah paham loh. Nah, jadi teman-teman Rafael berani jadi owner di sini bukan berarti Rafael pinter, justru Rafael pengen belajar dan sama-sama belajar. Nah, Rafael menjelaskan apa yang di dalam pengalaman Rafael sendiri. Nah, karena Rafael kan di teman-teman di sini nih tim CS di 510 viewer ya. Nah, 510 viewer ini udah mungkin, dan juga teman-teman CS tahu SS OMK, dan dari VAR 2 Rafael tuh dibilang seorang pemain logis. Ah, jadi mainannya mindset. Oh, follower bukan viewer gitu. Is okay, bener. Sorry, Rafael juga agak bansos gitu. Maklum lah nggak terlalu paham tentang pengertian bahasa-bahasa gitu teman-teman. Mungkin Boy ada yang mau disampaikan lagi nih buat anak-anak nih, buat Febri, Caca, siapa lagi nih? Aku mau bikin pembahasan ini aja nih. Apa ya? Gini, aku mau nanya tentang ini kan pasti ketika kita berbuat salah gitu, ketika kita udah tahu kita jauh dari Tuhan gitu kan, ketika kita udah tahu, kita pasti kan udah tahu kalau pacaran yang kayak begini salah. Semuanya pasti udah tahu kan pacaran yang kayak gitu salah, kayak begini salah. Kita udah tahu juga tentang jauh sama Tuhan itu salah, tapi kenapa sih kita ngelakuin kayak gitu gitu? Padahal kita udah tahu salah. Ya seperti yang kita bahas di Zoom itu, apakah kita tuh pura-pura lupa gitu. Ya seperti itu konsepnya. Apakah kita tuh pura-pura nggak tahu gitu, sebenarnya tahu, hanya saja kita bermain dengan ego kita, dengan ngerasa kepentingan kita sendiri gitu. Rafael juga sendiri ya nggak berani ngaku di sini, oh Rafael orangnya nggak pacaran pacaran gitu, atau nggak pacaran virtual ataupun real gitu, atau juga Rafael selalu on terus di dalam ibadah dan sebagainya gitu kan, enggak juga. Rafael juga sama seperti mereka, cuman Rafael sama-sama mengingatkan kita seperti ini, karena setidaknya kita harus ingat kita kan bisa membuat kesalahan nih di dalam satu pacaran gitu, tahu salah itu pacar, tapi Rafael nggak bilang pacaran itu salah ya. Yang pastinya di dalam Alkitab atau di Al-Quran dimanapun itu tidak ada dikatakan yang namanya pacaran. Nah, hanya saja karena zamannya sudah pacaran nih, oke nggak apa-apa. Cuman kalian udah tahu, kita udah tahu ini salah. Nah, cuman pengolahannya itu kalian hati-hati. Seperti seminarnya Nia, mungkin Nia bisa menjelaskan pacaran yang baik itu seperti apa gitu kan. Sekarang udah ada itu psikolog apa namanya tuh, filsafatnya tentang pacaran yang baik gitu kan, sampai dibuat seperti itu. Nah, konsep pacaran tuh nggak ada. Nah, jadi menurut aku ya Boy, kenapa mereka melakukan seperti itu? Ya emang kalau dibahas secara logika itu manusiawi katanya kan, manusiawi. Cuman saja sistemnya di dalam manusiawi ini, kita juga manusiawi kan, kita mengarahkan teman-teman ke arah yang baik, bukan berarti kita baik gitu. Karena kalau kita mengarahkan orang ke arah yang baik, otomatis sedikit kita juga yang pengarah ini lebih lebih apa namanya tuh, sama seperti mengarahkan kita juga. Sampai ibaratnya gini ya, Rafael mau ngajak kalian ke salah satu kota, dan Rafael belum ke sana ibaratnya gitu. Nah, kita ke kota, kalian ke kota anu yuk, otomatis mereka nggak tahu. Maksudnya Rafael udah tahu nih kota ini gitu, tapi Rafael
nggak sering ke sana. Nah tapi Rafael ngajak mereka ke kota sana, dan mereka nggak tahu, otomatis kita yang ngantar gitu boy, otomatis kita sama-sama ke arah itu maksudnya. Iya. Tapi kalau dibilang kenapa sih masih lupa gitu tentang ibadahnya, kenapa sih pacaran virtual udah salah itu masih dilakukan, ya secara logikanya kalau secara manusiawinya itu manusiawi aja gitu, wajar gitu. Nah kalau kembali ke situ, hanya saja konsep di dalam berpikir itu kita terkadang terbawa yang namanya seperti yang kau bawa itu tadi, kita ada pilihan teman-teman antara Yes. itu Tuhan dan juga itu yang boleh dikatakan merah-merah lah gitu, tanduk-tanduk gitu. Nah jadi konsepnya tergantung kalian yang milih. Nah, tapi kalau bermain masalah pacarannya, aku nggak bisa ngebatasin juga, teman-teman mungkin bisa pacaran terus gitu. Cuman ya maksudku tuh pacarannya jangan sampai terlalu parah banget lah gitu. Nah seperti seminarnya Nia, Rafael satu tim nih sama Nia boy, satu seminar Iya. sebenarnya. Jadi Nia juga tahu tentang seminar bagaimana pacaran virtual itu yang baik. Sebenarnya kita nih nggak boleh membahas tentang pacaran virtual yang baik, nggak ada yang namanya pacaran itu sebenarnya. Tetapi kita ngikutin alur ya, bahwa zaman sekarang nggak bisa dibatasin pacaran itu, ya udah kita masuk konsepnya tetap aja pacaran tapi konsepnya pacaran yang baik gitu. Nah, benar-benar. Karena zaman pacaran mereka kan, tapi kalau kita terlalu dalam lagi membahas ini, oh mereka ngebantah sama kita. Tapi benar fakta bahwa pacaran itu tidak ada tertulis, bahkan tidak ada dianjurkan. Hanya kita disuruh saling mengasihi, itu ada, kalau mengasihi ada, tapi pacaran nggak ada. Nah hanya saja karena mereka masuk di seperti itu, bagaimana sih pacaran itu yang benar-benar real mengasihi. Nah, jangan sampai digebrek-gebrek, jangan sampai mainan seperti lagu Jamrut gitu. Wah bahaya banget itu teman-teman. Itu. Benar, berarti itu suatu hal yang berat ya. Maksudnya? Berarti kan kalau misalkan kayak itu tadi, kayak yang menuju kebenaran, kita udah tahu yang kita lakukan ini salah gitu kan. Kita udah tahu yang kita pikirkan, kita lakukan atau yang kita dekati ini salah. Iya. Tapi masih aja gitu kita dekati. Berarti itu sesuatu hal yang berat. Manusia itu berat karena dia punya nafsu menurut aku. Kenapa gini contoh? Pencuri itu bukan berarti dia nggak tahu kalau dia salah. Bukan berarti dia nggak tahu kalau mencuri itu dilarang atau dia dihukum untuk di bagian Rafael masuknya di dalam mindset ya. Nah, Rafael mainannya mindset. Nah, di dalam sistem pencuri nih, pencuri aja dia tahu kalau itu punya orang. Bahkan dia tahu kalau itu dihukum gitu. Bahkan dia tahu kalau itu nggak boleh, tetapi tetap dilakukan gitu, bahkan dengan hati yang mungkin jantungnya aja duk 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 gitu. Karena Rafael jangankan nyuri ya, minta bawa orang aja nggak ngomong udah duk 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 di jantung gitu kan. Nah berarti kita udah tahu kalau itu salah gitu sebenarnya, dosa yang nyata itu kita udah khawatir, mau melakukan aja udah khawatir gitu, takut ketahuan gitu. Nah berarti tahu sebenarnya, tapi kenapa dilakukan? Ya seperti pencuri tadi gitu maksudnya. Karena dia merasa butuh, padahal nggak butuh-butuh amat gitu. Itu. Iya benar. Ya tahu nggak kenapa berat? Oke, bisa Boy jelaskan buat teman-teman di sini apa yang menyebabkan Kenapa berat? Karena lo nggak kenal siapa yang memberi perintah. Lo nggak sayang sama yang memberi perintah, lo nggak cinta itu doang gitu. Bukannya ketika kita pacaran, pokoknya ngelakuin hal yang di muka orang itu kayak, ih apaan sih lo alay banget gitu. Tapi kita nyaman ngelakuinnya gitu kan. Iya benar-benar. Atau enggak
Atau enggak biasa kayak antar jemput gitu kan. Padahal jauh banget sih. Dari sana ke sono itu jauh banget. Tapi kita rela lakuin gitu. Karena kita sayang. Bener gak? Bener bener. Tapi kenapa itu menjadi berat? Itu menjadi berat karena kita nggak sayang. Iya. Lo mau nggak sih kalau misalkan nggak antar musuh lu gitu? Berat kan? Mendingan lu naik motor sendiri sana. Ngapain Ih. gua antar gitu? Tapi kalau pacar kita nih, lagi yang lagi boleh nggak gofoodin aku gitu? Aduh, langsung digofoodin tuh karena sayang. Bener Nah bener. itu pada dasarnya kita nggak suka ngelakuinnya karena kita nggak sayang. Itu doang sih. Bukan nggak sadar artinya teman-teman. Nah artinya bukan Iya, kita nggak bukan tahu, nggak sadar. kita nggak sadar. Kita sadar tahu ngerti gitu. Tapi kitanya yang nggak mau ngerti gitu. Sampai ibaratnya gini. Mendingan kita ada orang bilang begini, lebih baik aku berurusan sama orang yang pura-pura bodoh katanya. Kalau aku sendiri lebih baik aku berurusan sama orang bodoh sekalian. Kenapa? Kalau bodoh itu kita tahu dia bodoh. Yang berat itu kalau kita berurusan sama orang pura-pura bodoh gitu. Itu sistemnya kayak gitulah istilahnya. Jadi Iya. bukan dia nggak sadar, dia tahu gitu. Dia tahu kalau itu salah dan sebagainya, tapi mesti dilakukan. Karena tadi itu nggak sayang, seperti Boy bilang. Dia seakan-akan, oh aku nih ada waktu. Seperti kita pembahasan di Zoom ya Boy. Seperti di Zoom tadi. Iya. Kita membahas tentang apa? Artinya gimana ya? Udah di miss call dan sebagainya. Tetapi halo aku nih lagi sibuk loh nggak bisa. Tapi kita diberi peluang loh teman-teman. Jadi rasa sayang itu tadi kita yang nggak sayang gitu. Kalau kita sayang itu berkorban segalanya loh sebenarnya. Gitu. Contohnya aja sama pasangan kalian bah ngeri berkorban apa aja gitu. Iya bener. Ini buat cewek-cewek ya bahayanya karena cewek-cewek ini adik-adik kita ya Boy. Nah Iya benar. pacaran aja mereka bisa kalau terpengaruh di dalam sistem yang buruk tuh bisa larinya ke arah yang negatif. Katanya gini, kata cowoknya, karena aku juga cowok ya, tahu sedikit lah. Ngomongnya gini, nggak apa-apa sayang, lakukan aja. Kalau kamu nggak ngelakukan berarti kamu nggak sayang gitu. Lah, pembuktian sayang nggak? Aku berani melakukan saya seperti ini sama kamu tuh mau karena aku sayang sama kamu gitu. Itu manipulasi namanya. Kalau dia sayang dia nggak bakalan geprek-geprek gitu, bah. Makanya aku bilang sama Nia, kamu boleh bermain dengan perasaan. Karena cewek banyak main perasaan, boleh. Tapi usahakan kamu bermain dengan mindset. Kamu utamakan logikamu yang lebih banyak. Kita ada dalam ibadah juga, di dalam Tuhan juga, kita harus memakai logika yang lebih banyak, bukan cuma perasaan loh. Kalau kalian ngikutin perasaan, mbak, kalian kenal pacar mulu. Tuh. Tapi kalau secara logika, siapa sih pacar kita ini? Siapa sih dia ini? Makhluk loh gitu. Sama-sama makhluk, tetapi dalam intinya siapa sih dia ini? Lebih penting Tuhan loh teman-teman gitu. Nah itu pakai logika gitu. Mungkin Boy ada yang ditambahkan lagi nih, karena kita bikin meskipun followernya dikit nih ya kita yang penting positif teman-teman nih. Karena adik-adikku nih tahu sendiri lah, kau si Caca, Nia, yang lain-lain pada rojan semua nih. Jadi nggak bisa juga. Kalau Nia bah masih udah satu seminar ya sama aku ya, satu mentor dia sebenarnya. Iya. Teman-teman belum tahu. Tapi meskipun satu mentor dia agak rojan juga dikit nih. Oh, parah sih. Kayak tadi tuh. Sama pacar punya waktu, aduh giliran sama Tuhan, aduh sibuk Tuhan. Iya. Bahkan pacaran itu Boy banyak bohongnya loh. Iya gak?
banyak bohongnya pacar tuh, hampir tiap hari bohong loh. Ngomong aja gini, halo sayang, kamu lagi gimana, manis banget sumpah. Tapi kalau ngomong sama orang tua, ya mak, ya pak, gitu. Aslinya tuh nggak asli gitu, sama pacar tuh nggak asli. Terus kalau udah nikah bilang apa, kok cowok aku kasar banget, kok cewek aku kasar banget tuh gitu. Nggak gaya dulu, karena apa, dia nggak menampakkan aslinya gitu. Berarti tiap hari itu pacaran tuh bohong gitu. Makan aja bah sayang, sama ini sampingan makan, Nia udah ngikut seminar ini nih, udah tahu seminar ini. Karena makan, ih ngemil mak sumpah, agak dimanyun-manyunin dikit biar agak terlihat imut gitu di depan pacar gitu. Bohong banget, padahal rakus tuh bisa aja gitu, bisa aja makannya tuh aduh ngeri gitu. Nah berarti hari-hari loh kita bohong gitu, romantis manis sumpah, enak banget didengar gitu, padahal ngomongnya aslinya kalau sama temen kasar gitu. Kalau minjam undu, contohnya pinjam uang aja, aku nih pinjam uang sama temennya, sama kalian teman-teman Rafael, ngomong, halo nih ya, halo kamu punya uang nggak, ngapain, 500 doang, ini pasti mau nginjam katanya. Iyalah pinjamlah kampret, dikit aja, aku butuh loh, nanti kau nggak balikin loh. Nah itu sistem sama temen, agak terbuka ya kita, sifat kita sama temen. Tapi kalau sama pacar, halo sayang kamu punya uang nggak, ada sayang, boleh pinjam nggak. Gimana ya sayang, meskipun nolak, terkadang meskipun nolak tapi agak lembut, aku tuh ada ujian sayang, butuh dana sekian gitu loh. Nah itu kalau dia nolak tapi manis. Seandainya nggak nolak, bisa sayang, pinjamin, tapi aku pinjam uang bapakku ya atau ibuku nih, nanti dibalikin ya gitu sayang gitu. Nah manis banget gitu pinjam uang sama pacar gitu. Jadi konsepnya tuh banyak bohongnya. Lah dia belum tentu loh dia tuh semanis itu. Bisa aja kalau udah nikah tuh astaga Tuhan, beda lagi gitu, banyak bohongnya. Tetapi kalau sama Tuhan, kita tiap hari udah bohong, ditambah lagi nggak bohongnya sama Tuhan gitu. Makanya itu gue bilang, sama kita pacaran itu banyak terjerumusnya loh kalau kita ngomong terlalu dalam gitu. Tapi kita nggak bisa batasin ya, kalau pacaran itu emang menjadi mayoritas zaman sekarang. Cuman hati-hati aja, kalau pacaran itu kalian harus bisa mengolahnya teman-teman, harus mengolahnya dengan baik gitu. Apa itu pacaran yang sebenarnya seperti apa. Tapi kalau kita bahas nggak ada pacaran itu sebenarnya, nggak boleh. Tapi ya is okay lah, karena mayoritasnya gitu. Tinggal kalian mengolah, perbaiki itu pacaran gitu. Karena banyak banget zaman sekarang nih yang gara-gara pacaran aja itu aduh, kehancuran kehidupan, tentang kehidupan, tentang ibadah, tentang ketuhanan juga banyak hancurnya gara-gara pacaran loh, maupun real ataupun virtual gitu. Banyak hancurnya gara-gara pacaran. Nah, masalah intimnya mungkin bisa, seandainya nggak salah itu bisa aja stres gitu. Nah itu juga konsepnya teman-teman, kamu sayang sama pacar kamu itu bisa aja bosen sebenarnya, bisa aja nggak ada masalah nih selama 1 tahun, ketemu terus tiap hari, tiap minggu. Ujung-ujungnya apa? Kalian nggak punya masalah, tapi dibuat-buat masalah itu. Karena pacaran tuh seperti itu, seperti drama. Kalian buat-buat masalah itu. Kamu kenapa nggak nelpon aku? Padahal nggak penting banget sebenarnya dibahas kan. Kamu hari ini nggak nelpon aku kenapa? Ribut, berantem. Tapi kalian kebayang nggak? Kalau itu tuh sebenarnya kalian sendiri yang membuat keributan, karena nggak ada masalah kalian bikin masalah, karena udah bosan dengan bucin-bucinan gitu. Tapi kalau kalian sama Tuhan, pernah nggak Tuhan tuh seperti itu? Dia nggak pernah cemburu loh, nggak pernah berantem sama kamu gitu. Nggak pernah dia berantem. Sama pacar mah saking banyaknya bucin akhirnya berantem, karena bosan nih udah bucin-bucinan, jadi harus ngambil tingkah untuk berantem terus dibujuk gitu. Kalau sama Tuhan
Gak gitu konsepnya. Dia nggak cemburu, bahkan dia nggak pernah tuh mainannya kayak seperti pacaran tuh saling marah-marahan, tempur, ribut, nggak ada. Yang ada tuh kalian, kita, saya gitu, yang terkadang bisa gimana ya, menghindar gitu. Ya itu tadi konsepnya, kalian terima apa enggak gitu. Seperti Boy bilang tadi, terima apa enggak. Terkadang hati kalian mengatakan iya, tapi daging kalian ini yang mengatakan tidak gitu. Jadi jangan terpengaruh sama daging lah teman-teman, jangan terpengaruh dengan duniawi gitu. Oke, mungkin Boy ada yang disampaikan. Mungkin Nia, Caca mau bertanya nih, karena agak kalian kan cewek-cewek nih. Aku mau nanya. Ini apa? Aku mau nanya. Ada yang lihat Bray nggak? Lihat Bray, ada kemarin. Kemarin. Wes, Tadi lagi jalan nyariin si dia. Bray, Ci. Ya masa Nyariin Tuhan kapan? Oh, jalan dia. Bang Denis berantem yuk. Boy, cari Tuhan itu hari-hari. Ini Tapi ajaibnya ya Boy, Tuhan yang mencari kita loh. Lucu Iya. kan? iya. Nggak lucu sih. Tapi udah dicari, lucu loh. Kenapa nggak lucu? Aku bilang lucu gini, Tuhan mencari kita, tapi kita yang dicari malah kabur gitu loh. Enggak, Ayo. udah saya tidak kabur. Anda mungkin. Ya kalau aku akuin, terkadang makanya aku berani ngomong kayak gitu karena aku sering kabur gitu. Ya benar teman, karena kita dipanggil, kita dibawa gitu. Malah turun dari tumpangan. Gitu. Kalau di pacar mah nyari. Ya nyari lah, nyari pacarku. Masa nyari pacar Iya, orang? Emang kalau aku Kak Tuhan- Caca, Pao. Kalau Tuhan dia yang nyari gitu. Kalau aku mah emang nyari beneran pacar karena aku gak punya pacar. Astaga, Tuhan ke situ. Iya, aku nyari pacarku, bukan nyari pacar orang. Emang aku setuju. Bukan itu konsepnya, Mbak. Kalau aku lebih nyari daripada kamu. Kenapa? Karena aku gak punya pacar. Nyari beneran aku. Bener-bener nih ya. Kan Boy bukan pacar orang. Ih, sumpah. Ya tapi jodoh orang. Gimana, Boy? Gimana nih kalau kita nih seandainya bikin seminar, adik-adik kita nih Kan pengen Kode itu Boy, kode itu kode. pengen Iya, nendang iya. Bang Denis. Aduh, tapi dosa orang tua weh. Kode. Aku sambil makan ya. Oke, Febri. Selamat makan, Febri. Kak Caca masak mie yuk. jadi itu ya Katamu teman-teman. orang tua. Dia emang orang tua. Tapi gitulah yang namanya pacaran, terkadang juga ada sisi Mana baiknya, ada sisi pacarku? buruknya. Jadi pada intinya pacaran itu, apalagi kalau udah jadi mantan, astaga sakit banget gitu lah. Jangan semua mantan ya. Enggak. Jangan jadi. Kalau jadi mantan tuh malahan jelek banget, sumpah. Ih, Bener, makanya itu kalau lagi pacarannya astaga manisnya, aku aja kalah gitu. Tapi kalau udah jadi mantan, astaga diomongin, hidung mantanku kayak babi gitu. Macam-macam lah. Kak Rafael. Dari sekian Apa? banyak. Inder, Bikin aku inder. Oh maaf ya. Oh ada hidungnya tenggelam. Aku nggak anu. Tapi kan ini yang bukan dua lihat ngirim video ke kamu. Enggak. Ya, Boy, ngomong ada video yang gininya kan. Konsepnya gini, dia bilang apa? Iya. Buat apa hidung mancung? Kalau pesek aja apa namanya itu? Lupa aku. Kalau pesek aja lebih menarik gitu. Nah, ya kan? Buat apa hidung mancung kalau pesek aja menarik? Tapi aku tengok hidungnya Bang Denis mirip Voldemort. Sakit mataku. Kan dia lah hidungnya Bang Denis jelek kali. Ini ya, kuputar ya. Kalian dengar ya? Cuma avatar woi, cuma avatar. Dengar ya? Fisik saja lebih menarik.
Hidup pesek. Tuh. Ya, hidup Buat pesek, apa nih ya? hidup pesek. Kamu meskipun pesek, kamu menarik gitu. Buat apa hidung mancung? Coba kalau kamu mancung, nggak cantik gitu, nggak tembem hidungnya gitu. Ini muji apa bully sih? Ini muji apa Apa? bully? Ini muji apa Muji bully? aku, muji kan aku kirim video tadi kan tentang itu. Buat Iya, apa iya. hidung mancung kalau pesek aja lebih menarik gitu. Nah berarti bener. Buat apa? Kalau kamu mancung, beda nianya weh, nggak cantik kau. Tapi kalau hidungmu pesek, astaga cantikmu tuh dari pesekmu loh, bener. Iya, makasih ya hidungku tersayang. Makasih, Nah, ya kan? ya, tapi bener ya boy, ini serius. Benar-benar. Sebenarnya gini, banyak orang insecure dengan kekurangannya. Tetapi sebenarnya kekurangannya dia itulah yang membuat dia tuh lebih baik sebenarnya. Aku pernah lihat itu Chelsea Olivia tuh dulu ya sebelum dia tua bah. Dia itu favorit aku banget. Padahal giginya dia tuh tungkiu. Ya. Nonjol itu sebelah. Tapi karena giginya tuh nonjol cantik loh sumpah. Menurut aku itu dulu, sekarang mah tua kagak lah aku gitu. Nia, aku senang lihat Nia nih. Ya, cantik gitu karena peseknya gitu. Jadi teman-teman jangan mengira kekurangan kita itu adalah sesuatu, padahal kekurangan kita itu adalah sebuah kelebihan kita loh. Beda sama Rafael. Rafael ngerasa ganteng itu berat karena Rafael nih kayak gini bang, ganteng banget gitu, jadi agak susah gitu. Direbut-rebutin gitu, pusing. Duri nggak tuh? Tuh. Tapi ya nih ya, kalau kamu ngerasa hidungmu tuh, oh hidungku nih kayak gini gitu. Tapi percaya nggak, kalau di baris nih ya cewek-cewek, ya bukannya bilang cewek-cewek yang lain nggak cantik. Seandainya ada 5 cewek yang dari teman-teman Kerapail ya, dari tim Kerapail dari VAR 2 dibarisin sama kamu tuh, kalau cowok kayak ibarat pemilihan pemilu banyak milih kamu loh. Gitu. Iya, banyak milih aku buat dibully ya kan? Enggak, karena bener loh, karena Nia ini cantik loh, karena coba kalau hidungmu pesek. Coba seandainya kalau Rafael, hidungmu, produk Manado ini bos? Senggol. iya, tahu. Itu. Makanya setiap sesuatu pengolahan kayak ibarat produk yang kamu bilang tadi, kamu mau bikin mie instan tapi salah produk, bukan berarti itu salah itu tadi dia nggak bagus. Bisa aja kesalahan itu nggak sengaja bagus. Kayak ibaratnya penciptaan kamu nih kurang tepung gitu, jadi hidungnya agak tenggelam kurang dikit gitu. Tapi pun seperti itu nggak sengaja cantiknya karena itu gitu ibaratnya. Benar-benar. Iya, emang makanan pakai tepung nih. Orang tuh pesek biar kalian yang mancung nafasnya lega, kan kita pesek tuh nggak boros. Ya kan? Kalau model-modelnya kayak Bang Denis, boros dia. Narik nafasnya bisa kali narik buat Mana ada. Tapi hidung mancung tuh banyak disukai sama cewek loh. Kalau dia Mana ada pacaran sama kalian Mana ada lihat nggak mancung, sih Bray itu Cok? mancung gemes. Astagfirullah. kalian tuh gini ya, cewek-cewek, kalau pacaran sama yang kayak kita yang mancung ini, kalian beruntung, cepat nyampe. Kita yang mancung. Nyampe apa? Cepat nyampe. Kalau kalian tuh butuh ini dulu. Nyampe apanya? Ya cium tangan kek gitu, mau pamitan sebagainya tuh butuh ini dulu, udah harus dekat banget gitu. Kalau kita tuh ya sekilas doang gitu, kena. Oh, oke. Enggak loh Bang Denis, bukan traveling. Kan aku nanya, siapa tahu nggak paham aku udah lanjut. Nah, kenapa nggak paham, Ca? Kamu juga cantik. Ya, jadi gini ya, konsepnya gini. Kalau seandainya Nia nih nggak pesek, hidungnya dia tuh mancung. Coba kalian bayangkan kalau dia hidungnya mancung, cantik nggak? Beda wajah Nia tuh. Nggak apa-apa, yang penting mancung, nggak apa-apa. Oh tapi jangan mancung nanti. Nah, cantik kamu tuh beda, nggak dibilang pesek lagi gitu. Oh, nih
kamu hidungnya mancung ya. Loh, nggak bagus wajahmu tuh kayak gitu. Udah di produknya tuh udah dibikin bagus tuh sebenarnya karena hidungnya pesek. Udah wajahnya tuh cantik lah gitu. Tapi kalau hidungmu mancung, bayangkan muka mau tembem kayak itu ujung-ujungnya mancung, nggak kayak boneka Pinocchio nggak? Tuh. Aku orang Sulawesi, Orang Denis. Indonesia. Orang Indonesia. Oh iya, boy, Bang Denis tuh dari itu. Dari matahari Dari dia. mana? Apa? Dari matahari dia, makanya hidungnya kebakar. Hidung lagi terus. Tapi ngomong-ngomong Hidungnya Bang Denis masalah jelek gue masalah Bodoh amat. nge-zoom kita tentang kegiatan kita di SS atau OMK atau kegiatan Zoom kita. Rafael kan bawa temen tuh 3 orang, duanya itu 4 orang ya, cuma 2 orang tuh dari Nias, 1 orang tadi udah kenalan juga kan. Nah, yang satunya lagi dari Medan. Nah, jadi teman-teman Yang dari Manado ada nggak sih? nggak ada Boy masa. Sulawesi mana, Boy? Kenapa? Sulawesi mana? mana, Conge? Aku Sulawesi Tengah. Sahabat Emang lu Denis main kemana, Dok? asal mana? Aku Jawa aku. Oh, Jawa ya. Wong Jowo. Bang Denis tuh Wong Jowo. Tapi sukanya Batak. Javanese people. Apa katanya? Siap. Kak Rafael. Hah? Minum nggak bagi-bagi? Mung Vendring ABC sari kacang hijau. Ih, nggak enak. Kacang hijau nggak enak. Terus ngemilnya apa? Ayam geprek. Astaga. Ngemil yang paling enak itu ngemilikin kamu. ABC sambal terasi itu. ABC sambal terasi itu. Bukan lah, Pao, itu minuman kacang hijau. minuman itu. Mana ada minuman ABC sambal terasi? Ih, Bikin lah, Bikin. makanya bikin. ABC ini produknya Ya, dari bikinin. ABC. Anak baru cinta. baru cinta. Oh ya. Teman-teman jangan lupa ya tanggal 25. Oke. Gitu dong. Gudang garam. Oke. Ini aku ngerokok gudang garam loh teman. Nah, dari rokok bentar, ini Gasin. bentar. Kak Rafael, sumpah sih Axel tadi aku dimarahin kok karena dia ngerokok tadi. Sumpah. Iya, sumpah. Axel sama si Naki. Nggak enak-enaki ini pemandangan. Aku nggak lihat kan, terus aku nggak ya. chat. Aku nggak ya. Dia nanya, "Itu Nggak si sopan." Kevin siapa? Si Kevin siapa? Aku bilang, itu si Axel kok anak OMK. Terus dibilangnya, kenapa dia langsung gue lihat, mau ngerokok. Langsung ku chatting di WA. Kayak, ngapain lo ngerokok goblok? Tapi jangan bilang-bilang ya. Aku tuh juga ngerokok sebenarnya. Boy, kan udah mulai ibadah tuh udah ngerokok. Iya udah selesai. Enggak selesai. Waktu ku masuk Oh belum doa penutup udah ya? ngerokok. Tetapi aku tadi kan sering hidup mati kameranya kan. Kalau mati itu Iya. ngerokok gitu. Tahu aku tuh salah. Cara mainmu ya gitu ya. Enggak. Soalnya kalau dimatiin kan sayang juga gitu. Tapi kalau di saat sesi seriusnya kan aku nggak ngerokok gitu di saat orang fokusnya. Tapi jelek sih. Oh, ikut pelayanan, Boy. Jadi Apa? Ikut pelayanan. Iya, kok ikut pelayanan. Baru GBI. aku tengok loh, dia admin di Iya, room sebelah. GBI. Ya kan, Boy? Hah? Di room admin siapa? Sharing time. Oh, sharing time, iya. Baru nih tengok. nah itu ya Nia. Kamu bilang aku kan nipu-nipu tuh bisa ngerokok di saat sistem kita ada kegiatan gitu. Ya tapi kan dunia ini memang banyak penipuan. Contohnya aja aku ngerokok ini apa? Gudang garam kan? Katanya gudang garam, isinya rokok doang, Bah. Mana ada garam?
Tapi emang sih kalau cowok itu banyak tipu-tipunya. Entah kenapa. Tapi cowok itu meskipun ada tipu-tipunya karena dia sayang loh. Tapi kan nipu. Tuh cucu adekku sayang aku, bah. Buat apa kita menyenangkan hati orang dengan tipuan? Mending dia tersakiti, yang penting kita udah jujur daripada kita nipu biar dia senang. Ya kan? Bener. Tapi nggak nipu juga, konsepnya nggak nipu gitu. Terus apa, bohong? Kan jujur aku ngerokok gitu tadi kan. Coba kalau aku bohong diem, sebenarnya kalau aku diem nggak ada yang tahu kan sampai sekarang. Tapi karena aku tadi mau, bukan cuman kan disalahkan tadi mereka berdua. Rafael juga nggak mau ya, cuman mereka berdua gitu. Rafael juga ngerokok loh tadi, jujur aja gitu. Tapi ya istilahnya gimana ya, gereja apa putus asa sih, betul. Terus Mantap Kak pelayanan Mbak Rafael Denis. tengok tadi si Bang Denis pas disuruh Bang sih doa. Bingung dia weh. Iya, aku mulu dong. Sumpah aku mulu dari zamannya si Cece ya sampai zamannya ini Sharing Sans. Doa penutup selalu aku. Febri, Nggak tahu kenapa. Ya kan Febri. berkat Bang Denis. Ya Halo, kan aku Febri. nggak mau nerima berkat sendirian. Kasihan yang lain nggak dapat berkat. Febri. Lev. Kamu Lev. It's okay, Lev. Live-nya udah dipotong aja, udah. Tadi aja, cuman kalau bisa di sesi kita yang ngobrol ini.